Kita bertemu lagi, Happy Sunday semuanya. Bagaimana kabarnya kalian minggu ini? Mungkin ada beberapa dari kalian sudah mulai onsite ya minggu ini. Bagaimana? Mungkin ada yang bilang, aduh Lase mesti adjust lagi karena mesti bangun pagi. Dan biasanya nggak mesti bangun pagi ini. Atau mungkin ada yang bilang, wah senang Lase karena bisa bertemu dengan teman. Yang selama ini mungkin kita belum pernah ketemu di sekolah yang baru dan juga kita belum bertatap muka di sekolah. Kita bisa lihat banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Tuhan tidak pernah bilang pada kita kalau kita ikut Dia, kita akan selalu hidup senang atau tidak ada masalah. Tetapi Tuhan memberikan janjinya. Dia akan selalu bersama kita dan Dia menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita setiap harinya. Mari kita sama-sama menyanyikan Tuhan itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik Tuhan. Sedang dikatakan hari berganti hari, kasih dan rahmat-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, pengampunan-Mu pun selalu ada untuk setiap dari kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami mau mempersiapkan diri untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami mengecewakan Engkau, mungkin berkali-kali kami melakukan hal yang sama.
Tapi terima kasih akan kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru. Biarlah Engkau saja Tuhan yang bantu kami pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bukan hanya Dia selalu bersama kita, tetapi Dia juga berjanji Dia akan menolong kita. Teman-teman ingat gak? Dalam seri ini pada saat bangsa Israel dia jatuh ke tangan musuh karena perbuatan mereka. Dan pada saat itu mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Ya, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan hakim kepada mereka. Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita, setiap dari kita, untuk Lause dan teman-teman yang ada di rumah. Mari kita naikkan pujian untuk menunjukkan bahwa Tuhan selalu menolong setiap kita. Kita katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjaga selai di rambutku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin. Tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan katakan sekali lagi, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap akan abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tuhan
hidupku. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa sehelai rambut kami pun tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau sendiri yang memberikan kami makanan. Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah kami bisa menikmati makanan rohani sebentar lagi Tuhan. Biarlah makanan ini Tuhan bisa memberikan kami kekuatan pada saat kami memerlukan. Dan juga memberikan petunjuk pada saat kami perlu petunjuk untuk berjalan dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja Tuhan yang mau pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita masih di seri apa? The Guardian. Kita lagi belajar dari kitab mengenai para hakim-hakim bangsa Israel. Para hakim ini dibilang sebagai pelindung bagi bangsa Israel juga. Mereka hidup setelah zaman Yosua. Jadi waktu itu Yosua sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mengalahkan bangsa-bangsa besar yang tinggal di sana. Tapi setelah Yosua mati, apa yang terjadi? Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Akhirnya banyak generasi-generasi yang tidak kenal siapa itu Allah. Dalam sepanjang catatan hakim-hakim kita bisa lihat ada 7 siklus yang terus berulang-ulang terjadi. Kalian masih ingat apa 7 fase itu? Yang pertama, bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Dan mereka pada akhirnya di fase kedua Tuhan menghukum mereka. Dengan apa? Dengan menyerahkan mereka ke tangan para musuh. Dan yang ketiga, dan dibilang bahwa Israel meminta tolong kepada Tuhan untuk mereka mendapatkan keselamatan. Dan yang keempat, Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Dan lewat yang kelima, lewat tangan hakim itu, Tuhan mengalahkan musuh bangsa Israel. Dan yang keenam, bangsa Israel hidup tenang. Dan yang ketujuh, hakim meninggal. Kita sudah kenalan dengan 2 hakim. Siapa itu? Otniel dan Ehud. Ya, itu adalah 2 hakim besar yang dicatat di awal kitab hakim-hakim. Kenapa mereka disebut hakim besar? Apa karena badan mereka besar? Atau apa karena mereka punya pasukan yang dikalahkan, yang mereka bisa mengalahkan jumlah yang besar? Atau apa ya? Kalau kita lihat besar atau kecil itu bukan karena ukuran badan mereka atau karena prestasi atau pencapaian mereka. Mereka disebut hakim besar atau major judge kalau di bahasa Inggrisnya. Karena kisah mereka dicatat lebih panjang dibandingkan hakim kecil atau minor judge. Jadi ada 2 kelompok hakim dalam kitab ini ya. Kalau hakim besar atau major, kisahnya tuh dicatat lebih panjang dan lebih detail. Kalau hakim kecil atau yang minor judge itu dicatat paling cuma 1 atau 3 ayat. Hakim besar atau hakim kecil itu sama-sama penting. Pentingnya apa? Karena Tuhan yang memilih dan mengutus mereka untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat bahwa Otniel dan Ehud dibilang sebagai hakim besar, kita ketemu dengan hakim yang ketiga, namanya Samgar. Dan dia dibilang sebagai hakim minor atau minor judge ya. Kisahnya cuma dicatat hanya 1 ayat saja. Benar, cuma 1 ayat. Di mana itu?
di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Kita sama-sama baca ya. Dikatakan gini, sesudah dia, jadi sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Wah, apakah itu satu itu? Ya, cuma satu ayat itu aja. Tapi dengan satu ayat itu cukup untuk memberikan petunjuk kepada kita mengenai apa yang dialami oleh Samgar. Memang kalau kita lihat kita tidak akan menemukan 7 fase itu tadi secara detail di kejadian di dalam tentang Samgar gitu. Tapi saya percaya teman-teman bisa menemukan petunjuk-petunjuk penting yang akan menolong kita memahami kisah Samgar dan melihatnya dalam kerangka 7 siklus, yaitu fase tadi ya. Ayo, mari kita cari petunjuknya. Coba teman-teman yang ada di Zoom, kalian boleh taruh di kolom komentar. Atau kalian yang ada di YouTube, kalian boleh cari kertas, kalian boleh coret-coret di kertas. Apa petunjuk penting yang ada di ayat ini? Kalian baca lagi ya, sekilas apa ini? Apakah ada yang sudah ketemu? Ya, benar. Itu yang paling penting, identitasnya. Dikatakan apa? Bahwa Samgar bin Anat namanya. Jadi namanya adalah Samgar, bin itu berarti anak dari Anat. Ya. Berapa ahli Alkitab mengatakan bahwa Samgar ini bukan nama pasaran di Israel pada zaman itu. Jadi kayak gini contohnya. Kalau kita bayangin zaman sekarang, kan nama-nama teman-teman yang ada di rumah biasanya kayak Susan atau Karen atau Bambang gitu ya. Ini biasa. Tapi tiba-tiba muncul nama Cristiano Ronaldo. Oh, langsung kalian mikir, ini pasti bukan orang Indonesia ini. Ya, bisa jadi ini orang luar atau orang Portugal atau apa. Jadi seperti itu ya. Jadi Samgar itu adalah nama yang pada saat itu tidak umum untuk orang Israel. Dan Samgar itu adalah umum di daerah Babel. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa Samgar anak dari Anat. Anat ini adalah salah satu dewa orang Het. Orang yang tinggal di sekitar Kanaan pada saat itu. Bisa jadi Samgar ini orang Het. Jelas dia bukan keturunan orang Israel. Bisa ya, bukan orang Israel tapi jadi hakim. Apa sih yang gak mungkin buat Tuhan kita? Nah, buktinya apa? Kita cari petunjuk yang lain ya. Bagian berikut dari ayat ini dibilang bahwa apa? Dia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Samgar mengalahkan 600 orang Filistin. Senjatanya pakai apa? Tongkat penghalau lembu. Jelas dikatakan di sini bahwa Samgar itu mengalahkan orang Filistin. Apakah kita lihat bahwa Filistin adalah salah satu musuh dari bangsa Israel, ya kan? Dan dia bukan pakai pedang dan dia tidak pakai tombak, tapi dia pakai apa? Tongkat penghalau lembu. Tongkat kayak ini gimana sih? Apa itu seperti tongkat pramuka? Atau tongkat gembala yang ujungnya bengkok? Ternyata tongkat penghalau lembu, kalau bahasa Inggrisnya ox goad, ini adalah tongkat yang panjang di mana salah satu ujungnya itu adalah besi tumpul. Itu tujuannya untuk mengarahkan lembu-lembu untuk menuju arah yang benar. Dan di sisi satunya itu berupa sabit, kayak celurit ya. Kalau ada yang tahu celurit, yang fungsinya untuk membersihkan ladang. Pada saat itu lembu dipakai untuk membajak, ya kan? Jadi celurit ini atau yang di ujungnya bentuknya sabit itu tujuannya untuk membersihkan jalanan-jalanan supaya lembu ini bisa membajak dengan baik. Nah, ini adalah suatu senjata yang tidak umum.
Tapi bayangin, dengan tongkat itu Samgar bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Keren ya? Coba sekarang kita bayangkan petunjuk-petunjuk ini dan kita masukkan dalam 7 fase siklus yang kita pelajari selama ini di kitab Hakim-Hakim. Fase yang pertama apa tadi? Israel jatuh ke dalam dosa. Dan 2, Tuhan menghukum dan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Dan yang ketiga, Israel hidup susah dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Fase 1, 2, dan 3 sepertinya memang tidak dicatat secara jelas di kisah Samgar ini. Tetapi kita dapat petunjuk bahwa setelah zaman Ehud, mungkin setelah Ehud meninggal, itu ada orang Filistin yang menjadi musuh Israel. Nah, kita lihat fase keempat Tuhan mengirim hakim. Dan fase kelima Tuhan menggunakan hakim untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat fase 4 dan 5 ini cukup jelas, ya kan? Tadi di dalam ayat tadi ya. Ada Samgar yang walaupun dia bukan orang Israel asli, tapi dia mengalahkan Filistin. Dia menyelamatkan orang Israel. Tidak ditulis kalau Tuhan yang mengutus dia. Tapi kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba Samgar mau untuk mengalahkan orang Filistin. Jadi Tuhan yang mengutus Samgar yang bukan orang Israel asli. Yang cuman bersenjata tongkat penghala lembu untuk mengalahkan orang Filistin. Kita lihat di fase 6 Israel hidup tenang dan 7 hakim meninggal. Fase 6 dan 7 ini memang tidak dicatat secara detail. Lah, memang cuma 1 ayat, ya kan? Tapi dicatat bahwa Samgar menyelamatkan orang Israel. Nah, ada masa setelah Samgar mengalahkan orang Israel, mengalahkan Filistin, Israel selamat dan Israel menjadi hidup tenang. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, kan ada yang merasa aneh enggak sih? Minggu lalu kita lihat bahwa Tuhan memakai Ehud yang kidal dengan dia punya pedang bermata 2. Hari ini Tuhan pakai Samgar yang senjatanya cuma apa? Tongkat penghala lembu. Apa Tuhan tuh nggak bisa milih orang yang lebih keren gitu ya? Yang jago main pedang atau jago silat atau kungfu. Yang gagah perkasa atau yang super kuat dan kelihatan sangat keren gitu ya. Tapi kenapa kok Tuhan pilih orang yang kidal? Dan bahkan Tuhan menggunakan senjata yang hitungannya biasa saja. Nah, disinilah letak kebaikan dan luar biasanya Tuhan kita. Tuhan pakai orang biasa, bahkan orang yang dianggap lemah seperti Ehud. Dan juga seperti Samgar, karena memang bukan mereka yang bisa membuat semua berhasil. Semua berhasil itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan yang mau memakai orang-orang ini untuk mewujudkan rencana-rencananya. Jangan dibalik ya. Jadi bukan bangsa Israel yang minta Tuhan terlibat. Tetapi Tuhan yang melibatkan orang-orang Israel. Yang memasukkan orang-orang lemah ini. Yang untuk dipakai dalam rencananya yang luar biasa. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia pakai yang kecil. Yang diremehkan orang untuk menggenapi rencananya yang besar. Tuhan itu juga mau pakai Lause. Dan juga mau pakai adik-adik yang ada di rumah. Teman-teman yang ada di rumah. Mungkin orang akan bilang, ya kita biasa aja, kita B aja ya. Tetapi Tuhan mau pakai. Pertanyaannya, apakah kita mau? Ehud mau. Tuhan pakai dia. Samgar juga mau. Tuhan pakai dia. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kalian mau?
Lalu saya teringat satu tokoh yang benar-benar jadi suatu inspirasi bagi Lause waktu Lause masih kecil ya. Lause ada baca bukunya dia, namanya Joni Eareckson Tada. Kalau kita lihat di gambar ini, Lause kasihkan gambar ya. Kalian lihat dia kelihatan normal ya, orangnya juga cantik. Nah, tapi kalian tidak tahu pada waktu dia usia 17 tahun, dia mengalami kecelakaan pada saat dia menyelam. Akhirnya dia lumpuh dari leher sampai ke bawah dan dia harus duduk di kursi roda. Bayangkan ya, seorang remaja pada masa-masa prime time hitungannya kan, pada waktu 17 tahun kamu mau melakukan banyak hal. Kamu mau untuk skating, kamu mau berkuda atau bahkan ke mall bermain-main sama teman. Tapi ternyata dia tidak bisa melakukan itu semua. Dan bahkan dia harus bergantung kepada semua orang lain untuk melakukan banyak hal. Lause sendiri mikir kalau Lause di posisi dia akan pasti sangat sedih dan kecewa sekali. Dan itu respon yang Joni juga sama ya, juga mengalami. Dikatakan selama 2 tahun dia rehabilitasi. Jadi dari autobiografinya dikatakan ia mengalami kelemarahan, depresi, dan dia berpikir untuk bunuh diri. Dan dia bahkan meragukan agamanya. Tetapi yang membuat dia berbeda adalah keputusannya untuk tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah ketidakmampuan dan kesusahan dia. Joni percaya karena ada Tuhan yang mau memakai dia, manusia yang di mata dunia cacat, untuk mewujudkan rencana Tuhan. Joni menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan keadaan, menggunakan orang-orang, dan menggunakan peristiwa dalam kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain untuk memberi makna bagi disabilitasnya dia, bagi ketidakmampuannya dia. Jadi selama dia terapi, dia belajar untuk melukis dengan kuas di antara giginya. Dan dia mulai menjual karya seninya. Dan akhirnya dia juga belajar menulis dengan cara itu. Tapi sekarang dia menggunakan software ya untuk pengenalan suara. Jadi dia tidak perlu menggunakan kuas lagi di bibirnya. Kalau kita lihat sampai saat ini, dia sudah menulis lebih dari 48 buku tentang masalah disabilitas dan kekristenan. Dia merekam beberapa album musik dan bahkan dia membintangi film autobiografi hidupnya. Dan dia menjadi penyemangat bagi penyandang disabilitas yang lainnya. Gila ya, luar biasa impactnya. Dia menjadi berkat untuk orang banyak. Dia sebagai manusia tidak mampu. Tetapi Tuhan yang memampukan dia. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk dia. Ingat gak AHA kita minggu lalu? Tuhan yang berlimpah kasih setia itu. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan yang berlimpah kasih setia, pengasih dan penyayang. Dia mau memakai umatnya yang mungkin B saja. Tetapi dia tetap mau memakai kita. Di Nehemia 9 ayat 17b dikatakan, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberikan pengampunan tanpa mengharapkan balasan dari kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Itulah hadiah terindah yang Tuhan berikan untuk kita. Kita taat adalah ucapan syukur dan terima kasih kita. Karena bukan kebaikan kita, bukan kemampuan kita, kita dapat diselamatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang lemah dan yang kecil, tetapi Tuhan bisa pakai. Tuhan mau pakai. Sekali lagi teman-teman, apakah kalian mau
Kita tahu bahwa semua yang kita punya itu bukan karena kita punya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitas, bukan karena kekayaan, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakai. bila engkau dapat, Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Sekali lagi kita katakan bukan karena kebaikan kita, Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakai. bila engkau dapat itu karena Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipanggil. Katakan sekali lagi bukan karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau Bila aku dipakainya, bila aku dipakainya. Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau menunjukkan kami dari cerita Ehud minggu lalu
dan cerita Samgar pada hari ini. Bagaimana Engkau menggunakan manusia yang biasa di mata manusia. Engkau mau untuk memakai Samgar dan Ehud. Begitu juga Engkau mau memakai kami. Yang mungkin banyak sekali hal-hal yang kami sendiri tidak bisa melakukan. Tapi Tuhan, kami mau. Kami mau untuk Engkau pakai. Biarlah Engkau saja Tuhan yang mau memakai untuk kami jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami juga bisa menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dikatakan bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau yang memampukan kami. Sungguh luar biasa bahwa kami bisa bekerja sama dengan Kamu Tuhan. Untuk bersama-sama melayani. Tuhan, suatu kerinduan untuk kami bisa bersama-sama Tuhan. Biarlah kami selalu percaya pada Engkau Tuhan. Bantu kami. Kami ini manusia lemah. Kami perlu Engkau. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saya mau mengingatkan ada teman-teman untuk bejana untuk Tuhan. Kita mau memberikan bejana untuk Tuhan supaya bukan karena supaya kita diterima oleh Tuhan. Atau karena kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi biarlah bejana untuk Tuhan itu adalah suatu ungkapan rasa syukur kita. Karena Tuhan terlebih dahulu menerima kita tanpa syarat apapun. Kita belajar hari ini ya bahwa tidak ada yang terlampau kecil atau yang terlampau remeh untuk dipakai Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengendapi kehendak-Nya. Apa yang kita mau lakukan? Stay safe, stay healthy, and be blessing for others. Sampai ketemu minggu depan. Bye.